membuat strategic plan berdasarkan brand essence, kemudian berdasarkan brand pyramid, dan juga nanti akan hasil akhirnya adalah brand value proposition. Jadi kita membuat kaitan antara ketiga hal tadi. Di sini strategic plan dibuat berdasarkan dengan menghubungkan behavior dari konsumen, brand dibedah sehingga muncul esensinya, inti dari produk ini. Nah, inti dari suatu produk berdasarkan kegunaannya disebut sebagai brand essence. Jadi brand essence itu adalah nyawa atau DNA, ya. Jadi benar-benar inti dari suatu brand yang akan menciptakan persepsi tertentu di benak konsumen. Jadi brand essence ini lebih dalam kepada brand positioning, karena brand positioning nanti akan hanya membuat brand ini dikenal sebagai produk apa. Yang harus dilakukan pemasar untuk mendapatkan brand essence adalah menggali atau membedah kandungan isi dari suatu produk atau spesifikasi terbentuknya produk. Nah, dia akan mencari komposisi ini fungsinya buat apa, komposisi ini fungsinya buat apa, atau spesifikasi yang ini kalau tidak ada jadinya seperti apa. Nah, di sini pemasar harus bisa menggali informasi mengenai komposisi atau spesifikasi terbentuknya suatu produk. Nah, kalau misalnya produk itu hilang suatu komposisi, apa yang akan terjadi? Apakah janji produknya akan tercapai? Gitu. Setelah menggali, mendapatkan inti dari brand itu, maka kemudian kita harus melakukan atau membuat suatu consumer insight, yaitu mendapatkan apa sebenarnya yang menjadi keinginan konsumen. Nah, apakah keinginan konsumen itu bisa dijawab oleh produk? Gitu ya. Jadi, apakah ada di dalam produk ini yang bisa menjawab keinginan terdalam dari konsumen? Consumer insight. Nah, di sini kita membahas kalau sudut pandangnya kepada konsumen atau produk, berarti kita akan membahas 4P. Tapi kalau di sini adanya 4C, nah 4C ini lebih kepada perusahaan atau produsen. Jadi kita melihat ke dalam produsen. Tapi kalau kita 4P, produk price place promotion, kita melihat keluar atau eksternal dari perusahaan. Nah, 4C itu apa? Yang pertama itu ada company. Company menjelaskan apa perusahaannya, apa yang dia kuat, yang dia tonjolkan suatu perusahaan itu apa. Kemudian bagaimana sejarah perusahaan ini, apakah perusahaan ini sudah lama berdiri atau sudah punya pengalaman terhadap suatu produk apa yang telah dia dapatkan kesuksesan dari suatu perusahaan ini, kita harus tahu, karena ini bisa menjadi nilai jual yang baik untuk suatu brand. Jadi brand itu akan dianggap baik jika perusahaan ini sudah punya pengalaman yang banyak, pengalaman yang lama dalam menghasilkan produk. Sebagai contoh, tahu Johnson & Johnson, produk bayi. Nah, produk bayi itu kan terkenal dia hanya membuat produk-produk yang dikonsumsi di luar tubuh, ya, seperti misalnya lotion, sampo, sabun, segala macam seperti itu. Nah, tapi Johnson & Johnson memberikan terobosan bahwa dia juga bisa memproduksi produk yang dikonsumsi ke dalam tubuh. Nah, tapi karena dia punya pengalaman hanya di luar tubuh produknya, dia membuat aspirin, ya. Aspirin tuh obat sakit kepala, tapi khusus buat anak-anak. Nah, dia membuat aspirin dengan merek Johnson & Johnson. Nah, itu tidak laku dijual. Nah, karena orang-orang atau konsumen nggak percaya bahwa Johnson & Johnson bisa membuat produk obat untuk bayi, apalagi obat sakit kepala. Padahal kan yang namanya anak-anak itu tidak boleh banyak obat-obatan. Gitu. Jadi kita harus paham tentang perusahaan. Yang kedua dari 4C itu adalah kategori. Brand termasuk dalam kategori produk apa? Nah, biasanya kategori produk ini adalah kegunaan produknya sebagai apa? Misalnya contoh nih kayak Aqua. Nah, Aqua itu kategori produknya apa? Oh, kategori produknya adalah
air mineral dalam kemasan AMDK. Kemudian nanti muncul produk-produk lain, misalnya ada Stella. Nah, Stella ini produk apa? Stella adalah produk pewangi ruangan. Jadi kategori produknya, kategori dasarnya itu apa? Jadi harus tahu dulu brand ini termasuk pada kategori apa. Atau misalnya Rinso, Surf, B29, terus misalnya ada Attack. Nah, masuk ke dalam kategori produk apa? Kategori produknya adalah deterjen bubuk. Nah, tapi kalau misalnya dia mengeluarkan deterjen cair, berarti nanti kategori produknya berubah lagi. Kategori produknya adalah sabun deterjen cair. Kayak gitu ya. Jadi kategori produk itu fungsi asalnya, ya. Nah, brand tadi namanya, identitasnya. Yang ketiga dari 4C ini ada kultur atau culture. Di sini kita membahas tentang tren pergeseran dari penggunaan produk secara global. Ya, dianalisa apakah ketika memasarkan produk ada peluang, ancaman, dilihat dari kompetitor, dilihat dari misalnya keadaan politik, keadaan ekonomi, ini apakah ada pengaruhnya nanti. Nah, kultur di sini kita membahas semua hal tadi. Nah, biasanya dalam pemasaran ini dikenal sebagai 4P. 4P, maaf. PST. Politik, ekonomi, sosial, dan teknologi yang mempengaruhi bagaimana produk itu bisa berkembang dalam produk life cycle-nya. Ya. Ini harus dianalisa produk yang kita punya ini sudah pada tahap yang mana, pada tahap pengenalankah, pada tahap misalnya penurunankah, atau dalam tahap dia melakukan produk launching baru. Dan yang terakhir, 4C ini adalah consumer. Nah, siapa target audiensnya? Pelajari apa nih kebutuhan dari konsumen. Konsumen ini butuhnya apa. Jadi bukan sukanya apa, tapi butuhnya apa. Sudah butuhnya kita tahu, kita bisa membuat konsumen itu suka. Konsumen itu kita create bagaimana dia bisa menyukai produk ini. Nah, secara sederhana, kita harus mempelajari dulu apa ini masalahnya si konsumen. Dia punya apa. Nah, ketika kita bisa menjawab masalahnya, nanti konsumen juga akan mau membeli produk kita tanpa adanya pemikiran bahwa produk itu secara rasional, gitu ya. Oke, itu tadi kita membuat strategic plan. Sekarang kita bahas secara detail apa itu brand essence. Brand essence terdiri dari 4 hal, yaitu benefit, personalitas, kemudian ada diferensiasi dan keunggulan. Nah, biasanya ketika membuat brand essence ini kita lakukan pada pembuatan brief, yaitu di penjelasan tentang produk, penjelasan tentang karakteristik, penjelasan tentang komposisi atau spesifikasi dari produk. Nah, kan tadi saya di awal udah cerita bahwa ketika kita mencari produk, kita memiliki produk, kita harus bedah kandungan isinya apa, spesifikasinya apa. Ketika sudah tahu apa isinya, nah kita juga harus tahu fungsi dari masing-masing komposisi atau spesifikasi dari pembentuk produk itu. Ya, bisa dapat dari mana ya? Silakan kalian bisa baca buku, kalian bisa browsing, kalian bisa bertanya kepada klien fungsi produk ini, fungsi komposisi atau spesifikasi yang ada pada produk-produk untuk suatu produk itu. Jadi kalau tidak ada komposisi ini, apa yang terjadi pada produk? Apakah produknya menjadi berbeda? Ya, nah, benefit tadi itu adalah fungsi dari komposisi. Nah, fungsi dari komposisi ini bisa berupa sesuatu yang umum atau sesuatu yang unik. Misalnya produknya itu adalah minuman susu atau minuman kopi. Nah, ketika punya kandungan isinya memiliki susu, ada kandungan isi susu, berarti apa fungsi susu pada minuman tersebut? Kalau nggak ada susu, apakah masih sama namanya? Ya, jadi dia bisa sesuatu yang umum, bisa sesuatu yang unik atau khusus. Yang berikutnya, yang kedua ada personalitas. Nah, kita sudah tahu brandnya, sudah tahu fungsinya, sudah tahu misalnya kandungan isi dari suatu produk. Nah, sekarang kita harus bisa
mempersonalisasikan produk sebagai sifat manusia. Jadi kayak misalnya saya contohkan, oh produknya ini bagus untuk orang-orang yang selalu dinamis, atau konsumennya tadi senangnya yang banyak bergerak, selalu bergerak, bekerja dengan giat. Nah, berarti dia butuh produk-produk yang bisa mendukung dinamisasi kegiatannya. Misalnya adanya smartphone, adanya misalnya smartwatch, atau misalnya adanya misalnya aparel-aparel yang mendukung kegiatan-kegiatan kedinamisan si suatu konsumen. Nah, kalian bisa lihat nanti yang namanya personality ini bisa kita ambil dari 5 dimensi brand personality yang dikeluarkan oleh Aaker. Misalnya contoh kayak ada sincerity, excitement, jadi produknya membawa kesenangan, atau produknya menimbulkan kompetensi, sophistication, atau rudeness tuh kelaki-lakian, kegagahan ya. Nah, ini yang perlu kita cek produk kita ini kalau diibaratkan manusia itu ada di mana. Nah, kemudian yang ketiga ada diferensiasi. Nah, diferensiasi ini kita membandingkan produk klien kita dengan produk kompetitor. Nah, diferensiasi ini kalau misalnya kalian pilih kompetitor, ada kompetitor langsung ataupun kompetitor tidak langsung. Nah, kompetitor langsung ini berarti bahan sama, namanya sama, cuman berbeda itu kategorinya, kategori produk juga sama, yang berbeda itu cuma nama brandnya saja yang berbeda. Nah, itu namanya kompetitor langsung. Sedangkan kompetitor tidak langsung bisa saja dia memiliki kandungan isi yang berbeda. Nah, kemudian di diferensiasi ini kita bandingkan berdasarkan tadi ada produk, price, place, promotion, atau kita membandingkan secara company berdasarkan kategori produk, berdasarkan kultur, dan berdasarkan konsumennya berbeda atau tidak. Nah, berapa besar perbedaannya? Nah, kalau sudah mendapatkan perbedaan, nah berarti yang berbeda ada pada produk yang kita pasarkan atau iklankan itu menjadi unique selling-nya. Jadi sesuatu yang unik, sesuatu yang khusus. Nah, berarti kita harus berbicara nanti ke dalam promosi bahwa hal yang unik tadi harus kita sampaikan. Jadi biar hasil komunikasi yang terjadi kita bisa membedakan secara jelas apa bedanya produk kita dengan dengan produknya kompetitor. Yang keempat yaitu keunggulan dari brand essence. Nah, tadi kan hasil dari diferensiasi ada unique selling. Nah, hasil dari diferensiasi ini akan kita bawa menjadi suatu keunggulan, suatu produk. Yang kita bahas di sini namanya source of authority. Jadi bagaimana brand atau produk yang kita punya ini memiliki hal yang paling tinggi dalam hal tertentu daripada kompetitornya. Jadi kita bisa membuat produk kita ini punya kemampuan apa, atau punya kelebihan apa. Jadi jangan takut ya kalau misalnya produknya mahal, kemudian kenapa produk bisa mahal? Mungkin bahan baku terbaik, atau misalnya dibuat secara handmade. Nah, hal-hal ini tadi yang kita dapatkan ketika kita menjelaskan 4C berdasarkan kulturnya tadi ya. Oke, di sini saya contohkan, saya gambarkan ya. Ada benefit, personalitas, keunggulan, serta diferensiasi yang membentuk dari brand essence. Nah, ini harus ada dalam brief pemasaran atau brief iklan. Kita lanjut, adanya yang namanya brand pyramid atau piramid dari suatu merek. Nah, kalau tadi kita bicara tentang brand essence itu bukan tagline atau bukan slogan. Jadi jangan salah membuat bahwa inti dari produk itu sebagai sebagai slogan atau merek. Tetapi brand essence tadi bisa menjadi bekal untuk membuat tagline atau membuat slogan.
Ya, di sini dijelaskan bahwa brand essence adalah penjumlahan dari perusahaan, budaya, perilaku, eksternal internal, pengembangan produk, bahkan apa yang harus diinformasikan sehingga seseorang itu mengkonsumsi produk atau brand dalam suatu kegiatan pemasaran. Nah, untuk mengembangkan brand essence tadi dibuatlah brand pyramid atau piramid. Piramida merek atau brand piramid adalah kerangka kerja yang menjawab sebagian besar pertanyaan mendasar dalam diagram yang dapat dengan mudah dikomunikasikan kepada seluruh organisasi atau perusahaan. Di brand piramid tadi kita bisa membuat bahwa dia terdiri dari 5 bagian. Yang piramid kan seperti segitiga ya. Bagian yang paling dasar ini adalah penjelasan mengenai komposisi atau spesifikasi produk. Nah, kita bisa melihat produk itu punya spesifikasi apa. Nah, spesifikasi tadi atau komposisi tadi punya varian bagaimana, fitur-fiturnya seperti apa. Yang jelas pasti fitur-fitur ini nanti yang akan kita tanamkan dalam membuat brand piramid. Fitur-fitur dan atribut merek menjelaskan apa yang dapat dilakukan produk kepada konsumen. Nah, ini memberikan diferensiasi. Misalnya contoh, sebagai contoh misalnya produk anti-aging. Nah, produk anti-aging mengandung moisturizer. Nah, moisturizer ini punya fitur apa, punya manfaat apa, sehingga bisa didiferensiasikan dengan kompetitor. Seperti itu. Jadi, si fitur-fiturnya bisa membuat perbedaan. Nah, contoh misalnya produk anti-aging menggunakan moisturizer atau menggunakan ekstraknya apa, berguna untuk misalnya muka yang misalnya normal, muka yang berminyak, atau muka yang misalnya kering. Nah, berminyak, normal, kering itu feature dari produk. Lalu tadi itu bagian dasar. Nah, bagian di atasnya, bagian keempat adalah manfaat, fungsional, dan rasional. Nah, kita naik pada piramida yang berikutnya yang bicara tentang fungsional. Nah, atribut inti dari merek atau produk tadi punya manfaat rasional. Nah, kalau misalnya tadi anti-aging mengandung moisturizer, mengandung ekstrak matcha, baik untuk kulit misalnya kulit normal. Nah, fungsionalnya apa? Moisturizer, bisa melembabkan muka. Atau misalnya ketika laptop punya RAM 5, RAM 4, RAM 8 bisa apa? Ya, pasti akan berbeda dengan komputer atau laptop atau notebook yang punya RAM 2. Itu feature-feature dilengkapi dengan fungsional, manfaat fungsional, dan manfaat rasionalnya. Kemudian bagian ketiga, nah kalau kita sudah tahu manfaat rasional atau manfaat fungsional, maka di bagian ketiga kita bisa menambahkan apa manfaat emosional dari produk itu. Misalnya tadi produk anti-aging. Nah, produk anti-aging manfaat fungsionalnya bisa mengurangi kerutan di wajah, menyamarkan noda. Nah, kemudian manfaat emosionalnya apa? Ketika kerutan wajahnya hilang, emosionalnya dia menjadi terlihat lebih muda. Ketika noda hitamnya hilang, dia menjadi cantik, wajahnya glowing segala macam. Nah, itu kan manfaat emosional. Kita naik ke bagian kedua dari mana piramida tadi, yaitu value atau nilai-nilai. Nah, nilai-nilai apa yang bisa kita berikan kepada produk yang berasal dari perusahaan. Jadi misalnya nilai-nilainya, konsumen bisa menjadi percaya diri, konsumen mendapatkan jaminan, mendapatkan misalnya bahan-bahan yang berkualitas. Ini nilai-nilai yang bisa didapat dari perusahaan untuk konsumen. Ya. Jadi dalam penggunaan produk, konsumen menjadi lebih yakin. Tahap yang paling atas yaitu tahap brand personality. Dan di sini merek ini udah dianggap sebagai seseorang, bagi orang gitu. Jadi kalau misalnya kita punya produk,
produk yang misalnya anti aging bisa membuat apa Om? Bisa membuat orang lebih percaya diri, bisa membuat orang menjadi bangga akan dirinya karena mampu menggunakan produk dan bisa menggunakan produk dengan baik. Nah, yang terakhir di paling puncak itu ada brand essence. Nah, orang udah tua gitu ya, tapi dengan pakai produk ini kok bisa jadi lebih muda? Kenapa? Ada apa? Gitu kan? Oh, berarti ada sesuatu yang wow, ada sesuatu yang magic. Nah, jadi brand essence dari produknya adalah magic, adalah sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Inti dari produk. Inti dari produk bisa membuat muka lebih baik misalnya kayak gitu. Saya kasih gambarannya ya biar lebih paham gitu ya. Nah, jadi brand essence piramid itu pertama ada core atribut bisa berupa ke 4C, kemudian ada 4P gitu ya. Kemudian ada yang kedua ada rational benefit, fungsional manfaat fungsional. Kemudian ada emotional benefit, manfaat fungsional, manfaat emosional, kemudian nilai-nilai yang bisa didapat konsumen berdasarkan dari perusahaan, dan yang terakhir adanya personality, dan kemudian ada brand essence yang paling tinggi. Ini contohnya tadi brand essence piramidnya untuk produk anti aging. Di sini muncul core atributnya, produk anti aging mengandung moisturizer, ada ekstrak bla 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 segala macam. Kemudian manfaat fungsionalnya bisa mengurangi kerutan wajah, menyamarkan noda hitam. Lalu manfaat emosionalnya membuat lebih muda, lebih cantik, lebih bercahaya, lebih glowing gitu ya. Nah, kemudian nilai-nilainya yang didapat apa? Oh, menjadi percaya diri, terlihat menarik, ya, mendapatkan jaminan. Lalu personality yang muncul apa? Confident, kemudian menjadi honest, menjadi pleasure seeker. Nah, brand essence yang muncul di sini adalah magic atau sesuatu yang mustahil gitu ya. Sudah membuat brand piramid ya, dibantu dengan brand piramid tadi kita bisa membuat yang namanya consumer value proposition. Jadi di sini kita menghasilkan menghasilkan tujuan atau menghasilkan insight. Nah, jadi kalau brand essence-nya dia magic, kemudian consumer value proposition-nya didapat dari menjawab consumer insight, fakta tersembunyi mengenai keinginan konsumen. Contohnya tadi pakai produk anti aging. Brand essence-nya ini magic, kemudian consumer insight-nya, keinginan dari konsumennya adalah dia ingin produk anti aging yang aman dengan hasil maksimal. Apa consumer value yang kita bisa buat? Nah, jadi dikawinkan consumer insight tadi dengan brand essence. Consumer value yang dibuat adalah produk yang mampu mengurangi misalnya kerutan, menyamarkan noda, membuat terlihat muda, cantik, serta percaya diri, namun aman dan hasil maksimal. Itu kita membuat yang namanya consumer value proposition. Jadi membuat nilai atau tujuan sudut pandang konsumen. Nah, di sini value proposition berfokus pada penciptaan nilai tambah yang kuat terkait dengan produk dan unique selling proposition-nya. Sedangkan dari sudut pandang konsumen, value proposition ini membuat nilai tambah yang diwakili oleh produk sehingga bisa memberikan keuntungan dan kebutuhan pelanggan ini atau konsumen terjawab. Nah, sehingga kita punya ada 5 cara berbeda untuk membangun consumer value proposition, yaitu yang pertama ada functional value, berarti kita fokus pada menjawab pertanyaan konsumen secara fungsional, misalnya adanya kenyamanan, memberi
mampu menyelesaikan permasalahan konsumen, insight-nya. Yang kedua, kita membentuk consumer value proposition berdasarkan emotional value. Kita bisa memberikan, kalau memakai produk ini, si konsumen akan bagaimana, ya, akan menjadi lebih bahagia, lebih disayang suami, atau misalnya mendapatkan kenyamanan hidup, misalnya kayak gitu. Nah, ada juga misalnya yang ketiga, membangun consumer value proposition berdasarkan economic value. Nah, nilai proposisi memberikan nilai positif terhadap konsumen dalam hal finansial, penghematan, atau baik waktu maupun tenaga maupun uang, atau sesuatu yang inovatif, ini juga bisa masuk ke dalam economic value. Yang keempat, ada symbolic value. Konsumen melekatkan status tertentu pada suatu produk. Status ini bisa berorientasi pada tanggung jawab sosial atau simbol-simbol tertentu yang dicitrakan oleh merek. Misalnya adanya go green, atau misalnya dia non test to animal, kayak gitu ya. Yang kelima, yang terakhir dari consumer value proposition, yaitu end value atau nilai akhir yang diterima konsumen. Nah, misalnya dia mendapatkan kesehatan, dia mendapatkan kecantikan, dia mendapatkan kemakmuran dari penggunaan produk, dia mendapatkan kemandirian, atau dia mendapatkan kedinamisan hidup. Nah, itu adalah end value dari consumer value proposition. Oke, jadi sebenarnya value proposition itu bisa kita rancang secara satu persatu, tadi mau fungsional saja atau emosional saja, atau kita bisa membuat semuanya. Nah, ketika kita akan membuat semuanya, berarti akan muncul banyak hal yang disampaikan dalam promosi yang dilakukan. Nah, misalnya membuat iklan, harus memperkenalkan atau harus menyebutkan semua value yang ingin disampaikan, iklannya akan too much. Mungkin sebagai pemasar atau sebagai advertiser bisa membuat iklan dengan berbagai versi yang menonjolkan fungsional, menonjolkan emosional, menonjolkan economic value, atau menonjolkan end value. Banyak iklan-iklan yang membuat berbagai macam versi dengan cara seperti ini. Oke, yang terakhir ini ada consumer insight. Dari tadi sudah dibahas, consumer insight itu adalah informasi tentang kebutuhan dan harapan konsumen terhadap suatu produk. Nah, di sini insight ini harus bisa menjawab produk harus bisa menjawab insight dari konsumer. Konsumer itu biasanya keinginan paling besar terhadap suatu produk. Baik, itu dia pertemuan 13 marketing and branding. Kita belajar mulai dari emotional branding, 10 perintah emotional branding, 4 pilar emotional branding, merek dan emosional. Kemudian membuat strategic plan berdasarkan brand essence, brand pyramid, dan brand value. Nah, tugas kalian nanti akan membuat strategic plan berdasarkan brand essence, brand pyramid, dan brand value proposition. Oke? Masih aja ada yang belum subscribe ya, jangan lupa subscribe. Kemudian juga di komen harus seperti apa, atau misalnya mempunyai permasalahan apa mengenai brand atau strategic planning, bisa bertanya. Kemudian bisa juga kalian bertanya hal lain mengenai pemasaran, itu juga boleh. Nah, yang terakhir, jangan lupa like dan komen dan share kepada orang-orang yang kalian anggap butuh video pembelajaran ini. Ya, sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Saya Dina Andriana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.